Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Sedan Putra. Kali ini saya akan membacakan job 4, identifikasi dan perawatan diesel konvensional. Yang pertama ada alat dan bahan. 1. Alat, Caddy Tools 4 dan tools diesel. 2. Ada bahan. A. Engine stand mesin 2L. B. Baterai 120A. C. Majun. Keselamatan kerja. Berdoa sebelum dan sesudah praktek. Gunakan pakaian kerja. Gunakan alat sesuai SOP, bekerja sesuai dengan job sheet dan buku pedoman perbaikan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui komponen cara kerja sistem bahan bakar diesel konvensional. Peserta didik dapat melakukan perawatan berkala mesin diesel konvensional. Peserta didik dapat melakukan pemeriksaan dan penyetelan timing penyemprotan bahan bakar. Langkah kerja: identifikasi komponen sistem bahan bakar. Nama komponen: full tank, fungsinya tempat penyimpanan bahan bakar. Yang kedua ada water sedimeter, memisahkan air dan kotoran dari BBM solar sebelum ke ruang mesin. Yang kedua B ada full filter, menyaring kotoran BBM sebelum masuk ke mesin. Yang ketiga ada injektor pump, menyedot BBM dari tangki penyemprotan ke ruang bahan bakar mesin diesel dengan timing yang tepat. Yang keempat ada high pressure pitch, menyalurkan fluida dengan tekanan sangat tinggi secara aman dan stabil. Yang kelima ada injektor nozzle, menyemprotkan BBM tekanan tinggi ke dalam mesin dalam bentuk kabut halus. Yang keenam ada return line, jalur pengalian cairan atau fluida yang tidak terpakai kembali ke tangki penyimpanan. Yang ketujuh ada glow plug, memanaskan udara di ruang bakar agar campuran solar dan udara mencapai suhu yang tepat. Yang kedelapan ada baterai, sumber listrik utama untuk menghidupkan mesin. Yang kesembilan ada 10 switch, pusat kontrol kelistrikan untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Yang ke-10 ada relog, mengalirkan arus listrik dari saklar BBM ke mesin saat kondisi tertutup. Yang ke-11 ada full chat, menghentikan sementara pasokan BBM ke mesin saat kondisi tertutup. Indikasi lampu indikator pada dashboard, lihat pada engine stand dan Innova. Yang pertama ada lampu indikator glow up. Keterangan: saat kunci kontak on, tekan tombol lampu selama 3-5 detik sebelum menyalakan mesin. Yang kedua ada lampu indikator oli. Keterangan: saat kunci kontak on, lampu indikator oli menyala. Yang ketiga ada lampu indikator pengisian. Saat kunci kontak on, lampu indikator pengisian menyala. Yang keempat ada lampu indikator water sedimeter. Saat kunci kontak on, lampu indikator menyala. Perawatan atau tune up mesin diesel dan perbaikan troubleshooting. Permasalahan engine: 1. Mesin tidak menyala. 2. Indikator water sedimeter menyala. Langkah perawatan dan perbaikan troubleshooting: penggantian oli mesin dan filter oli. Filter oli tidak perlu diganti. Keterangan: oli sudah hitam atau oli segera diganti. Memeriksa saringan udara dengan menggunakan air gun semprot filter dari sebelah dalam. Hasil pemeriksaan: kotor, sudah tidak layak pakai. Kesimpulan: harus diganti. Lakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas air pendingin pada radiator. Hasil pemeriksaan: tidak ada air radiator terdapat kotoran. Kesimpulan: segera isi air pendingin. Periksa tali kipas. Periksa secara visual dan dari kemungkinan robek atau aus, retak, berubah bentuk. Hasil pemeriksaan: tidak robek atau aus, tidak retak. Pemeriksaan kekencangan tali kipas 6,11 mm. Hasil pemeriksaan 6 kilo 13 CBS. Kesimpulan: masih layak digunakan.
Pemeriksaan nozzle. Pengetesan tekanan injeksi. 1. Pompa handle tester beberapa kali dengan tujuan untuk menyemburkan solar dari nozzle fitting dan kemudian kencangkan fitting. Perhatikan, jangan tempatkan jari Anda dekat dengan lubang nozzle. B. Pasangkan nozzle injeksi pada injektor tester dan keluarkan udara dari mur union. C. Pompakan injektor tester beberapa kali secepat mungkin untuk membersihkan karbon dari lubang injeksi. D. Pompa injektor tester perlahan-lahan sambil mengamati pressure gauge. E. Baca pressure gauge saat tekanan injeksi mulai turun. Tekanan membuka injektor baru 151 sampai 159 kg cm kubik. Opening pressure injektor lama 145 sampai 155 kg cm kubik. Hasil tes injektor nomor 1 90 kg per cm kubik. Injektor nomor 2 146 kg per cm kubik. Injektor nomor 3 149 kg cm kubik. Injektor nomor 4 150 kg per cm kubik. Kesimpulan, injektor nomor 1 harus diganti. F. Harus tidak terdapat tetesan setelah penginjeksian. Hasil tes injektor nomor 1 jelek, injektor nomor 2 baik, injektor nomor 3 baik, injektor nomor 4 baik. Kesimpulan, injektor nomor 1 segera ganti. Tes kebocoran leak test. Dengan melakukan penekanan pada kira-kira 10-20 kg cm kubik di bawah tekanan permukaan, periksa bahwa tidak terdapat tetesan selama 10 detik dari lubang injeksi atau dari sekeliling mur pengunci retaining nut. Apabila injektor menetes selama 10 detik, ganti nozzle, ganti atau bersihkan dari overhaul kembali injektor nozzle. Hasil tes injektor nomor 1 baik, injektor nomor 2 baik, injektor nomor 3 baik, injektor nomor 4 baik. Kesimpulan, injektor semuanya masih bagus. Tes bentuk penyemprotan spray pattern test. Pompa injektor tester 15 sampai 60 kali atau 30 sampai 60 kali per menit. Periksa bentuk penyemprotan. Bila bentuk penyemprotan tidak benar selama penyemprotan, maka injektor harus diganti atau dibersihkan. Injektor nomor 1 masih baik, injektor nomor 2 masih baik, injektor nomor 3 baik, nomor 4 baik. Kesimpulan, injektor masih bagus. F. Pemeriksaan glow plug. Periksa menggunakan multitester bahwa busi pijar terdapat kontinuitas. Hasil pemeriksaan terdapat hubungan, kesimpulan masih baik. G. Pemeriksaan full filter solar, keterangan terdapat angin. H. Perbaikan lampu indikator water sedimeter yang menyala. Periksa water sedimeter terdapat air. Hasil pemeriksaan tidak terdapat air, kesimpulan masih normal. I. Periksa sistem bahan bakar. Pastikan tidak terdapat udara pada sistem bahan bakar. Apabila terdapat udara, lakukan bleeding sampai udara hilang. Kesimpulan hasil praktek keseluruhan. Dari hasil praktek, identifikasi dan perawatan diesel konvensional, kita dapat mengetahui komponen fungsi, cara kerja, hingga mengidentifikasi masalah yang terdapat pada mesin tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengetahui hasil dengan cara sederhana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.